Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Masih semangat kan buat belajar? Nah, sebelum kita belajar pasti banyak bertanya nih, ibu ini siapa ya? Ibu ini siapa ya? Pasti begitu kan? Nah, sebelum itu, ibu ingin menjawab pertanyaan kalian. Nah, nama ibu Deborah Mailani Boru Tauro. Nah, di sini ibu bertugas untuk membawakan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baik. Hari ini kita bakalan belajar dengan materi kelas 3 subtema 1, tema 5 pembelajaran 1, yaitu mengenai tentang keadaan cuaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu ibu ingin kalian mengidentifikasi keadaan cuaca. Lalu yang kedua, ibu ingin kalian menyebutkan keadaan cuaca. Yang ketiga, ibu ingin kalian mengetahui simbol-simbol keadaan cuaca. Yang keempat, ibu ingin kalian tahu pengaruh keadaan cuaca itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar tentang keadaan cuaca hari ini? Nah, baik. Sekarang ibu ingin kalian melihat ke jendela rumah kalian masing-masing. Bagaimana suasana cuaca hari ini? Apakah cerah, mendung, atau bahkan hujan? Nah, lalu bagaimana dengan kemarin, cuaca kemarin pagi? Pasti cerah ya. Kalau cuaca cerah itu apa sih tanda-tandanya, Bu? Nah, tanda-tanda cuaca cerah itu yang pertama, matahari terlihat di awan, di langit. Nah, yang kedua, awannya sedikit. Lalu yang ketiga, udaranya segar. Lalu bagaimana dengan kemarin siang? Bagaimana cuacanya? Mendung. Lalu setelah mendung turun hujan. Nah, sebelum turun hujan, mendung nih. Mendung itu ciri-cirinya seperti apa? Awannya berwarna kelabu atau berwarna hitam, abu-abu. Ya, itu pertanda kalau hujan mau turun. Lalu siang kemarin turun hujan. Hujan itu ditandai dengan apa? Dengan awan yang menghitam. Lalu air turun dari langit atau dari awan. Matikan mas. 3. Oke. Dengan cuaca berawan, Bu, pasti banyak bertanya-tanya begitu ya kan? Ya. Jadi cuaca yang berawan itu yaitu awannya banyak dan matahari tertutup oleh awan. Jadi ibu ada beberapa gambar nih di papan tulis, bisa kita lihat. Di sini ada yang namanya cuaca cerah. Cerah itu ditandai dengan adanya matahari. Lalu ada awan. Awannya cuma satu ya di sini ya anak-anak ya. Lalu di sini berawan. Bisa kita lihat kan sini banyak awannya. Matahari di mana, Bu? Matahari ketutup oleh awan. Lalu yang ketiga ada yang namanya cuaca mendung, di mana cuaca mendung ini terlihat awan yang menghitam atau berwarna abu-abu. Nah, setelah mendung pasti bakalan datang hujan. Iya, setelah itu datang hujan. Hujan yang jatuh dari awan atau langit. Ada yang bertanya nih, apa sih, Bu, pengertian dari cuaca? Nah, itu dia. Pengertian cuaca yaitu keadaan suatu tempat yang dapat berubah-ubah. Seperti kejadian semalam kemarin sore, kemarin siang. Paginya cerah kan terlihat. Nah, lalu siangnya mendung. Lalu setelah itu turun hujan. Lalu bagaimana dengan malamnya? Malamnya tidak ada bintang, tapi cuacanya tidak turun hujan. Nah, itu dia yang dinamakan cuaca, di mana suatu kondisi atau suatu keadaan di suatu tempat yang dapat berubah-ubah. Bisa jadi nanti di pagi harinya cerah, lalu di siang harinya bisa saja berawan, lalu sore harinya bisa saja hujan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi sudah pada tahu ya kan
yang mana simbol-simbol yang itu cuaca yang cerah, lalu cuaca berawan, lalu cuaca mendung, dan lalu cuaca hujan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pengaruh cuaca terhadap manusia, aktivitas manusia. Nah, kalau cuacanya cerah, apa yang dilakukan oleh manusia? Menjemur pakaian, lalu bermain di luar. Tapi sekarang tidak bisa bermain di luar ya, karena adanya virus corona. Jadi bermainnya di rumah saja. Lalu apalagi selain cuaca cerah, selain aktivitas yang dua tadi Ibu sebutkan tadi yang dilakukan di cuaca cerah, yaitu menjemur ikan asin atau ikan yang lain. Lalu kalau dianya cuaca berawan, ada tidak aktivitas dari manusia? Tentu ada. Karena pada saat berawan ini cuacanya akan sejuk, di mana semua orang akan melakukan aktivitasnya masing-masing. Dan ini juga pada saat berawan ini cuaca berawan ini bisa berubah menjadi mendung. Nah, jika mendung nih, apa yang bakalan dilakukan oleh manusia? Mengangkat jemuran. Ya bener, mengangkat jemuran. Lalu apa lagi? Mengangkat ikan yang jemur tadi. Lalu mengangkat keripik yang jemur tadi. Nah, lalu kalau hujan nih, apa yang dilakukan oleh manusia? Tinggal di rumah. Nah, tinggal di rumah, boleh nggak tidur pada saat hujan? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Karena di saat hujan itu banyak aktivitas manusia itu terhenti dan terhambat. Jadi mereka berlindung di rumah atau di ruangan. Jadi yaitu kalau dia hujan, seluruh aktivitas manusia akan terhenti. Lalu manusia itu akan berteduh. Kira-kira mereka berteduh di mana ya? Di ruangan atau di rumah. Nah, kalau hujan-hujan terus-terusan, apa sih akibatnya? Yaitu akan terjadinya banjir. Sampai di sini anak-anak Ibu pada sudah paham materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita mengenai keadaan cuaca? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di classroom kita. Oke. Baik, sekian dari pembahasan kita kali ini. Untuk catatannya dan latihannya akan Ibu kirim terpisah dari video ini ya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata atau tutur kata Ibu yang kurang, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Shalom.